informasi bahwa Lina tidak masuk dikarenakan sakit. Nah anak-anak, seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah anak-anak, agar meningkatkan rasa nasionalisme dalam diri kalian, marilah kita menyanyikan lagu wajib nasional. Hari ini kita akan menyanyikan lagu apa? Betul sekali, hari ini kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Ayo anak-anak. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Nah anak-anak, agar kalian tetap semangat dalam proses pembelajaran kali ini, kita tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. 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 Hore. Nah anak-anak, ada yang masih ingat pada pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa? Ya Dinda? Betul sekali, bahwa minggu lalu kita belajar mengenai saran dan tanggapan. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai dongeng. Nah anak-anak, sebelumnya apakah kalian pernah mendengar dongeng itu apa? Iya, betul sekali bahwa dongeng adalah bentuk sastra lama yang bersifat fiksi, penuh hayalan, dan tidak nyata. Selanjutnya, apakah ada yang tahu contoh dongeng? Ya, yang berani? Ya, Muhammad? Iya, betul sekali. Salah satu contoh dongeng itu adalah si kancil dan buaya. Selanjutnya, contoh dongeng juga ada dongeng malin kundang, dongeng bawang merah bawang putih, dan sebagainya. Oh iya anak-anak, apakah kalian sudah tahu sebenarnya dongeng itu memiliki fungsi loh? Nah, fungsi dongeng di sini yang pertama adalah untuk memberikan amanat atau pesan moral terhadap pembaca. Yang kedua, sebagai sarana hiburan bagi pembaca. Nah anak-anak, ibu memiliki satu contoh buah dongeng. Kita saksikan sama-sama yuk. Legenda bawang merah dan bawang putih. Pada zaman dahulu kala, hiduplah sebuah keluarga yang sangat bahagia, terdiri dari seorang ibu yang cantik dan baik hati, seorang ayah yang bekerja sebagai pedagang, dan seorang putri yang bernama Bawang Putih. Kita sebut saja Bawang Putih karena paras wajahnya yang cantik dan putih. Sifatnya yang baik hati, penurut, dan juga tulus. Sayang sekali, kebahagiaan keluarga itu tidak bisa bertahan lama karena ibu Bawang Putih sakit-sakitan dan meninggal dunia. Tentu saja, ayah dan Bawang Putih sangat sedih dan kesepian sepeninggal ibunya tersebut. Tak lama kemudian, ayah Bawang Putih menikah lagi dengan seorang janda beranak satu. Karena sifat jahat dan selalu membuat orang lain menangis, mari kita panggil anak itu dengan sebutan Bawang Merah. Sungguh malang nasib Bawang Putih, karena tak lama kemudian ayahnya pun meninggal dunia dan kini semua harta kekayaan ayahnya dikuasai oleh si ibu tiri yang kejam dan kakak tirinya yang jahat. Setiap hari, Bawang Putih diperlakukan seperti seorang pembantu yang mengerjakan semua pekerjaan rumah dan melayani kebutuhan ibu tiri dan kakak tirinya itu. Dari mulai membersihkan rumah, mencuci pakaian, hingga menyiapkan makanan untuk mereka. Sementara Bawang Merah, kerjanya hanya bermalas-malasan saja. Pada suatu hari, saat Bawang Putih mencuci pakaian di sungai, tanpa diketahuinya, selendang kesayangan Bawang Merah terhanyut.
Sesampainya di rumah, bawang merah sangat marah karena tidak bisa menemukan selendang kesayangannya itu. Lalu dia mengusir bawang putih untuk mencari selendang itu dan tidak boleh pulang sebelum selendang itu ditemukan. Bawang putih pergi mencari selendang itu. Hari sudah malam, dia masih belum juga menemukan selendang itu. Dan dari kejauhan, dia melihat sebuah gubuk kecil di dalam hutan yang ternyata dihuni oleh seorang nenek yang baik hati. Nenek itu menawarkan bawang putih untuk beristirahat dan tinggal di gubuk itu. Bawang putih pun menceritakan bagaimana ia bisa sampai di dalam hutan pada malam hari yang gelap. Ternyata selendang yang selama ini dicarinya ditemukan oleh sang nenek. Nenek itu akan memberikan selendang itu dengan satu syarat. Bawang putih harus membantu pekerjaan sang nenek selama 1 minggu. Adik-adik, 1 minggu pun telah berlalu dan tibalah waktu berpisah dengan sang nenek. Karena bawang putih sangatlah rajin membantu pekerjaan nenek, maka nenek itu mengembalikan selendang yang dicarinya, juga menambahkan sebuah hadiah. Nenek itu memberi 2 buah labu, yang satu berukuran besar dan yang satu labu berukuran kecil. Dengan alasan takut tidak bisa membawa labu yang besar, maka bawang putih membawa pulang labu yang kecil. Sambil tidak lupa, ia mengucapkan terima kasih kepada sang nenek. Setelah bawang putih sampai di rumah, dia pun menceritakan semua kejadian yang dialaminya kepada ibu tiri dan kakak tirinya. Sambil membelah labu yang diberikan oleh nenek yang baik hati itu, betapa terkejutnya mereka ketika ternyata itu adalah labu ajaib yang isinya emas dan permata. Ibu tiri bawang putih langsung merebutnya dan menyuruh bawang merah menghanyutkan selendang ke sungai dan menginap di rumah nenek itu supaya bawang merah juga mendapatkan labu ajaib dari nenek itu. Singkat cerita, bawang merah sampai di hutan dan menginap di rumah nenek tersebut. Selama 1 minggu kerjanya hanya bermalas-malasan saja. Saat hendak pulang, sang nenek memberikan 2 pilihan labu. Yang satu berukuran besar dan yang satu lagi berukuran kecil. Tentu saja bawang merah memilih labu yang berukuran besar dengan harapan emas dan permata yang akan dia dapatkan lebih banyak lagi. Lalu bawang merah pulang dengan gembira tanpa mengucapkan terima kasih. Setelah tiba di rumah, bawang merah segera memanggil ibunya untuk membelah labu ajaib itu. Karena sifat mereka yang sangat serakah dan tidak ingin berbagi dengan bawang putih, mereka suruh bawang putih pergi ke pasar dan mengunci rumah dengan rapat. Setelah bawang putih pergi ke pasar, mereka pun membuka labu ajaib itu. Tapi betapa terkejutnya mereka ketika ternyata labu itu tidak berisi emas dan permata, melainkan berisi binatang berbisa seperti ular, kalajengking, kelabang, dan laba-laba. Secepat kilat, ular berbisa mematuk ibu tiri dan bawang merah. Mereka tidak bisa meminta tolong pada siapapun karena pintu rumahnya terkunci rapat. Berteriak pun tak ada yang mendengar mereka. Akhirnya, ibu tiri dan bawang merah mati seketika bersama labu ajaib yang mematikan. Demikianlah adik-adik, jadilah seperti bawang putih yang baik hati dan jangan jadi seperti bawang merah yang serakah. Nah anak-anak, karena kalian tadi sudah menyaksikan dongeng bawang merah bawang putih, kali ini ibu memiliki tugas yang harus kalian selesaikan mengenai bawang merah dan bawang putih. Ibu beri waktu 30 menit. Bagikan ke teman belakang ya. Bagikan ke teman belakang. Nah, ibu beri waktu 30 menit ya anak-anak.
Nah, anak-anak, waktu kalian mengerjakan sudah selesai. Selanjutnya ada yang berani menjawab pertanyaan dari ibu. Apa amanat dari cerita bawang merah bawang putih? Ya, ya betul sekali yang diucapkan oleh Syifa. Bahwa di dalam menjalani kehidupan ini kita tidak boleh serakah, kita juga tidak boleh jahat terhadap sesama, baik itu dengan teman, keluarga, adik, kakak, guru, dan sebagainya. Kita harus bersikap baik dan sopan terhadap sesama. Karena apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai. Terima kasih Syifa atas jawabannya. Nah, anak-anak, beri tepuk tangan untuk Syifa. Nah, anak-anak, proses pembelajaran pada hari ini sudah selesai, Ibu cukupkan. Dan Ibu akan memberikan satu buah tugas. Tugasnya adalah kalian mencari satu buah dongeng dan tulis amanat, latar, alur, watak, dan penokohan yang terdapat di dalam dongeng tersebut. Dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya. Nah, anak-anak, untuk menutup pembelajaran pada hari ini, Ibu akan membuat kesimpulan. Jadi, kesimpulan pada proses pembelajaran hari ini adalah dongeng merupakan bentuk sastra lama yang bersifat fiksi dan penuh hayalan. Namun, dongeng juga memiliki pesan moral atau amanat di dalamnya. Agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, marilah kita menutup pembelajaran hari ini dengan berdoa bersama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, sekian dari proses pembelajaran pada hari ini. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.